A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang selalu kita hormati, kita muliakan segenap jajaran direksi, jajaran pimpinan, utamanya Bapak Arif Yahya, Bapak Arif Wijaya, Bapak Agus Setiawan, Bapak Wawan Setiawan, Bapak Tri Hartanto, Bapak Satullah, Ibu Dwi Sulistiowati, dan segenap apa ini istilah karyawan maupun pegawai, karyawan dan karyawati. Kita hari ini memperingati Maulid Nabi dengan mengusung tema meneladani kepemimpinan dan akhlakul karimah dengan sebuah target menjunjung tinggi etos kerja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sejak kecil sudah terdidik oleh karakter mulianya berjiwa pekerja. Nabi mulai umur 1 tahun sampai 4 tahun itu diasuh oleh Ibu Halimah As-Sa'diyah. Nabi memiliki tingkat keunggulan di luar batas kemanusiaan pada umumnya, baik secara IQ, secara emosional maupun secara fisik. Digambarkan Nabi itu sosok yang fisiknya kuat, yang mentalnya pemberani, dan memiliki jiwa semangat mandiri yang sangat sempurna. Nyatanya ketika beliau masih dalam kategori bahasa anak sekarang bocil, nopo bocil, bocah cilik, itu sudah mengembalakan kambing milik ibunda susunya, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Enek tah arek saiki cilik-cilik anu wedhus, maksudnya bekerja, rewangi mergawe ibuke niku enek arek cilik. Di ngrewangi ngentekno akeh. Rewangi dodolan ngentekno niku. Nabi tidak. Dan jiwa itu terus tumbuh ketika Rasulullah sudah tidak lagi diasuh oleh Ibu Halimah dan sudah tidak lagi diasuh oleh ibunda yang Ibu Aminah, karena 2 tahun bersama ibunda beliau wafat, lalu diasuh oleh sang paman yaitu Abu Thalib. Ketika itu Nabi berumur 13 tahun. Di umur 13 tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini minta membantu pamannya untuk berdagang. Oleh paman dikatakan, jangan, kamu tidak boleh keluar dari rumah, karena akan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi Nabi tetap ngotot ingin membantu sang paman untuk berdagang. Karena keinginannya kuat, maka sang paman mengizinkan. Dan berangkatlah keponakan dan paman ini berdagang. Disebutkan antara lain kota tujuan adalah sekarang itu Damaskus atau Syria. Seperti yang sudah diduga
juga sebelumnya bahwa akan ada sesuatu yang tidak baik seandainya niat baik Nabi berdagang ini diteruskan. Maka ketika Nabi beristirahat di bawah pohon, diketahui oleh seorang ulamanya, orang Yahudi, orang Nasrani, ulama ahli kitab. Loh, kok ada orang berteduh di bawah pohon itu? Berarti dia Nabi. Maka ulama ini atau pendeta ini menghakimi. Kira-kira kalau bahasa film, maaf di sana Anda dari mana? Dijawab dari Mekah. Benarkah ini keluarga saudara kali Anda? Iya, ini keponakan saya. Boleh saya melihat bahagian dari fisiknya? Ada apa? Bapak, saya melihat dan meyakini dia seorang nabi. Kok tahu? Iya, karena pasti yang berteduh di pohon ini tidak ada kecuali dia akan menjadi nabi. Ternyata benar, ada stempel di tubuh Nabi, stempel nubuah. Tapi tidak seperti stempel semen Indonesia distributor. Jadi di badan Nabi ini ada garis-garis begitu yang melambangkan sebagai seorang Nabi. Maka cepat-cepat ini pendeta ini bilang, sudah aman, ini anak bawa pulang sekarang. Dan pulang. Artinya Nabi belum berdagang, belum jadi berdagang. Tapi niatnya ini sudah kesampaian, yaitu mengikuti paman untuk berdagang. Dan ini berlanjut ketika Rasulullah umur 25 tahun. Ya, ketika beliau membawakan dagangannya Sayyidatina Khadijah. Apa maksud dari cerita ini Bapak Ibu sekalian? Jiwa bekerja itu harus menjadi mental kita. Seandainya jiwa bekerja ini dimiliki oleh sebahagian besar dari anak-anak muda hari ini, maka sesungguhnya tidak ada angka pengangguran. Tidak ada angka pengangguran. Masalahnya anak-anak sekarang itu kalau bekerja pilih-pilih. Jaluke no kantor sing adem. Dak gelem no ngene embong, angkat-angkat, angkat junjung, mengko maneh digawe kongkon-kongkonan, gak gelem ae jan. Terus Pak, saya turu. Itu ya sing enak tapi benulan tanda tangan. Dan dulu hanya ada di dunia maya, hanya ada di dunia antah berantah. Dan Rasulullah tidak seperti itu. Maka kalau ada semboyan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, itu Rasulullah. Makanya Nabi bersabda, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah itu suka, senang, bangga kalau ada hambanya apabila bekerja, apabila menjalankan tugas itu dijalani dengan itu tadi, dengan jiwa kerja yang disemboyani, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Ayo kita. Karena apa-apa yang dilakukan dengan kesungguhan, dengan ketekunan, ketelatenan, dan dengan jiwa memang ingin menciptakan sebuah karya yang terbaik, maka hasilnya bagus.
Kalau ada karyawan kok sering dikongkon oleh pimpinannya, menunjukkan dia ini bekerjanya baik. Nggak tahu benar apa enggak. Kok nggak tahu dikongkon-kongkon, berarti pernah sekali dikongkon itu nggak becus, nggak tuntas, nggak beres. Lalu dikongkon kirim, tiba-tiba tinggal mobil. Ketika ditanya sudah dilaksanakan, beres Pak. Yang masih di sini menunggu. Ya menunggunya itu lama. Sing guyu ini berarti pengalaman. Jadi ngapunten nih, kalau jenengan sebagai bawahan kok sering melaksan diminta diberi tugas oleh pimpinan, itu menunjukkan kerja Anda ini dinilai baik. Karena secara manusiawi, secara emosional, secara kejiwaan, seseorang tidak akan perintah kepada orang yang tidak mampu atau tidak mau. Ya kan? Tidak mungkin kalau panjangan ngomong uang sih nggak mau. Kalau nggak mampu masih bisa ditopang dengan diberi skill, dengan diberi keterampilan, dengan diberikan pelatihan. Tapi kalau sudah nggak mau, pola gila wis kadung wiritan itu, sendiri lu aja wis wiritan HP ini. Nah, Maulid Nabi ini ingin apa? Ingin kita mencontoh Rasulullah, bahwa Rasulullah itu sesungguhnya sosok priantun seorang Nabi yang memiliki etos kerja yang tinggi, mempunyai semangat kerja yang kuat. Namun patut juga dicontoh sebagai pemimpin. Kan Nabi itu yarhamul khodim, sangat sayang kepada karyawan. Kira-kira kalau kene ngono karyawan itu orang dikongkon tok sampai disangoni. Jadi benar mulai kesejahteraan dari komers itu lari sama jadi itu gak cukup dikongkon tok. Jenengan ngongkon anak ibu itu gak cukup dikongkon tok. Enten bonus iki. Enten iming-iming. Dan ketahuilah itu yang menjadikan perusahaan makin makmur. Perusahaan yang makmur itu ketika karyawannya makmur. Dan itu ada di Semen Indonesia distribusi. Maka kita doakan Bapak-bapak pimpinan, kita doakan. Kita doakan beliau ini sehat walafiat. Beliau ini yarhamuna melas mari kita sedoyo. Tapi ngoten sing nurut. Dul eskane dul. Oh bandul. Karena nopo, karena hidup ini kan timbal balik kan gitu. Timbal balik. Nah, itu yang kaitannya dengan kerja. Maka tidak ada ibadah yang lebih mulia seperti bekerja, seperti hari ini kita bekerja. Karena apa? Kita bekerja bukan untuk diri kita, juga untuk keluarga kita. Kalau bisa hasil kerja kita juga untuk agama kita, kemakmuran agama kita. Panjenengan punya masjid, punya musola, punya tetangga bikin pesantren, bikin madrasah diniyah, bikin taklimul Quran. Panjenengan punya hasil dari kerja panjenengan, sisihkan untuk mereka. Itu. Maka bekerja Anda akan menjadi sebuah ibadah yang nilainya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Panjenengan sholat sunnah 1000 rakaat untuk panjenengan kiamat, tapi panjenengan menghasilkan 1 rupiah untuk guru-guru ngaji, mengajar Al-Quran, mendidik akhlakul karimah, untuk guru-guru anak kita di sekolah-sekolah, itu jauh lebih besar nilai. Dan
yang akan menambah keberkahan rezeki kita semua. Percaya nopo mboten? Catos. Kok kakak bandar? Pun mulai saat ini dengan niat sebagian dari yang kita miliki untuk orang-orang yang di sekitar kita. Hari ini kita memperingati Maulid, Masya Allah, Rasulullah berbunyi, siapa yang paling besar kelak perhatian Rasulullah kepadanya adalah yang hari ini ketika di dunia begitu besar perhatiannya untuk Rasulullah SAW dan untuk agama yang dibawa oleh Rasulullah dan untuk misi-misi dakwah dan perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah. Siapa yang paling peduli dengan agama ini, dia yang kelak akan paling dekat dengan Rasulullah. Sopo sing paling motot sholawati, dia yang akan paling dekat kepada Rasulullah. Sopo sing paling akeh kurune nek maulid-maulid, dia yang paling dekat kepada Rasulullah. Nah, ini wate urunan dan ini. Apa toko perusahaan jajan ini? Nih, kalau perusahaan kan hasil kita kan gitu. Jangan kecil hati. Memang di sini kira-kira nggak butuh diuruni ya, langsung kan diuruni nih. Langgar-langgar yang di tempat rumah kita, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah menyelenggarakan maulid di tempat-tempat seperti ini, yakinlah tempat ini akan menjadi berkah dan bertambah berkah. Kalau kita niki mawon nggak usah tutup. Mungkin ake-ake itu koyo banyu disokno terus tumpah. Nah, titik tapi melebu nggih. Niki monggo dijunjung tinggi semangat kerja. Tunjukkan jiwa loyalitas kepada pimpinan. Pak, insya Allah pimpinan kita akan menunjukkan jiwa nopong niko kebesaran hati kepada Pulau Kalimantan. Dan apa yang kita hasilkan dari kerja ini sisipkan untuk perjuangan dakwah Rasulullah, untuk kemakmuran agama Rasulullah, untuk siar-siar agama di sekitar kita. Pak, insya Allah hasil yang kita miliki akan lebih berkah dan bertambah berkah. Mengatakan kirang langkungi nyuwun pangapunten. Mbok menawi wonten hal ingkang menyinggung perasaan kula nyuwun pangapunten. Menawi wonten hal ingkang kirang sopan dhateng Bapak-bapak pimpinan kula nyuwun ngapunten. Makaten wassalamualaikum warahmatullahi